harimau Malaya yang juga dijadikan sebagai lambang negara. Oke, I see. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Jadi ini bagaimana sih kondisi Malaysia dan letak geografisnya? Secara kan aku sebagai warga Indonesia, aku belum tahu nih gimana sih kondisi Malaysia yang sebenarnya, letak geografisnya. Nah langsung aja ya kita nonton video kali ini sesuai dari requestan teman-teman semua. Untuk nanti link originalnya akan aku taruh di description box ya. Langsung aja kita nonton videonya. Beberapa tempat menarik yang bisa dikunjungi di Malaysia antara lain adalah Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang merupakan bundaran paling besar di dunia. Iya, bagus banget. Menara Kembar Petronas, Menara Kuala Lumpur, Batu Caves, Monumen Nasional Malaysia, Legoland, Sunway Lagoon, Masjid Negara Malaysia, Vihara Kek Loksi, beberapa istana seperti Istana Seri Menanti dan Istana Perak, area bangunan lama Belanda di Melaka, Menara Jam Condong Teluk Intan, Benteng Afamosa, Patung Kucing di Kucing, Sarawak, Museum Warisan Babanyonya, Desa Budaya Sarawak, dan Pusat Rehabilitasi Orang Utan di Sepilok. Oke. Malaysia tidak hanya negara yang kaya dan indah, tapi bisa dibilang negara ini tidak harus berurusan dengan segala bencana alam seperti negara-negara tetangganya. Ini karena Malaysia terletak di bagian bawah lempeng Eurasia, yang berarti posisinya terlindungi di semua sisi. Sebagian besar terlindungi oleh Indonesia dan Filipina. Ini artinya, jika ada gempa bumi, maka Indonesia biasanya akan menyerap semuanya. Sementara jika siklon dan badai tropis menyerang mereka, maka Filipina dan Indonesia yang akan mendapatkan akibatnya. Lalu jika ada gunung berapi meletus, maka tidak perlu khawatir karena negara ini tidak benar-benar memiliki gunung berapi. Dan jika itu terjadi, kemungkinan gunung berapi tersebut berada di wilayah Indonesia. Iya. Danau terbesar di Malaysia yaitu Danau Tasik Kenyir berada di Malaysia Barat. Tapi Malaysia Timur memiliki tempat lain yang lebih ekstrim. Wilayah ini memiliki gunung tertinggi yaitu Gunung Kinabalu. Sungai terpanjang yaitu Sungai Rajang, dan juga banyak hewan-hewan lain yang ada di sini. Faktanya, Malaysia adalah salah satu negara paling beraneka ragam di dunia. Mereka memiliki sekitar 14.500 spesies tanaman berbunga dan pohon, lebih dari 600 spesies burung, dan lebih dari 200 spesies mamalia. Semenanjung Malaysia merupakan rumah bagi macan kumbang terbanyak di dunia. Tapi yang menjadi hewan nasional mereka adalah harimau Malaya yang juga dijadikan sebagai lambang negara. Oke, I see. Selain itu, Malaysia juga memiliki gajah, badak, orang utan, dan bahkan memiliki tapir endemik. Ada juga monyet bekantan yang mungkin terlihat menyeramkan. Sementara itu, beberapa makanan khas dari negara ini antara lain adalah nasi kandar, nasi dadang, nasi kerabu, ayam bakar Malaysia, Iya benar. buah manggis dan durian, dan hidangan nasionalnya yaitu nasi lemak. Malaysia sendiri memiliki penduduk sekitar 32,37 juta orang dan merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Negara ini terdiri dari 68,8% etnis Melayu atau Bumi Putra, penduduk asli Malaysia. Lalu sekitar 23,2% penduduk negara ini adalah etnis Tionghoa. 7%-nya adalah orang India, dan sisanya 1% adalah kelompok lain yang bercampur, termasuk beberapa kelompok orang Asia dan Eropa lainnya. Iya. Malaysia adalah salah satu dari sedikit negara monarki di dunia, dan bukan hanya monarki yang konvensional, sebab mereka memiliki 9 raja.
Iya, Ada setiap 9 negerinya negara ya. bagian Negara yang bagian. masing-masing memiliki pemimpin yang disebut sebagai sultan. Oke. Dan setiap 5 tahun, mereka akan berganti tempat untuk memungkinkan salah satu dari 9 sultan ini untuk memerintah sebagai kepala raja, yang dikenal dengan sebutan Yang di-Pertuan Agung. Ini berarti bahwa secara teknis, jika kamu seorang anak laki-laki dan ayahmu baru selesai menjadi raja, untuk masa jabatan 5 tahunnya, maka kamu bisa menjadi raja berikutnya. Tapi harus rela menunggu setidaknya 4 tahun agar hal itu terjadi. Meskipun demikian, para raja tunduk pada konstitusi yang membatasi kekuasaan mereka, sebagian besar untuk urusan budaya dan agama, serta untuk menunjuk pemimpin tertentu. Sebagian besar kegiatan pemerintah diadakan serta dikendalikan oleh Perdana Menteri dan Parlemen. Pemilihan umum yang terjadi pada tahun 2018 membawa sebuah kontroversi baru, karena hal itu secara efektif mengubah segalanya untuk pertama kalinya sejak 1957. Koalisi Barisan Nasional akhirnya kalah dalam pemilu tersebut, dan Koalisi Pakatan Harapan kemudian mengambil alih kekuasaan negara. Negara ini juga memiliki 2 bahasa resmi yang diakui, yaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggris. Bahasa Malaysia pada dasarnya dapat dimengerti oleh orang Indonesia karena banyaknya kata yang sama. Meskipun demikian, sekitar setengah dari populasi penduduk Malaysia kebanyakan fasih dalam 3 bahasa, ditambah dengan bahasa ibu mereka, terutama jika mereka adalah bagian dari kelompok minoritas Tionghoa dan India. Populasi penduduk Malaysia cukup beragam. Banyak di antaranya orang-orang Tiongkok yang dikenal sebagai Tionghoa Peranakan yang telah ada di sana sejak abad ke-15. Mereka memiliki budaya Melayu Tiongkok yang unik dengan sentuhan pengaruh Eropa. Komunitas India sebagian besar adalah Tamil dan Telugu yang berbicara menggunakan bahasa Dravida di India Selatan yang dibawa selama masa kolonial Inggris. Lalu kelompok mayoritasnya tentu saja adalah etnis terbesar, yaitu etnis Melayu atau Bumiputra, serta orang asal atau orang asli yang merupakan suku Melayu paling asli yang membentuk mayoritas penduduk di Malaysia Timur di Pulau Kalimantan. Terkadang kedua kelompok ini disebut sebagai orang Melayu, meskipun beberapa orang mungkin tidak setuju. Ada juga suku Bajau yang hidup di tengah lautan, dan mereka telah beradaptasi untuk menahan nafas selama 15 menit di bawah air. Keren banget, yang ini baru tahu Yang nih. cukup menarik adalah terkadang orang Indonesia menuduh orang Malaysia mencuri budaya mereka, karena banyak orang Malaysia yang berasal dari Pulau Sumatera. Itu ada penjelasannya ya dari mengenai UNESCO ya. keyakinan, Malaysia juga memiliki agama yang cukup beragam. Meskipun agama resmi mereka adalah Islam, tapi negara ini juga mengakui agama lain. Sekitar 61,3% beragama Islam, 19,8% Buddha, 9,2% Kristen, 6,3% Hindu, 1,3% kepercayaan tradisional Tionghoa, 1,7% tidak diketahui, 0,4% lainnya. Terdapat banyak masjid, vihara, kuil, dan gereja di mana-mana. Budaya Melayu juga didefinisikan melalui beberapa aspek, seperti misalnya pakaian. Sementara beberapa kesenian tradisional mereka antara lain adalah tarian joget Melayu, teater makyong, seni wayang tradisional, pencak silat bergaya Melayu, tenun songket, serta arsitektur bangunan bertopang tajam dan beratap curam. Sejarah Malaysia jika dirangkum secara cepat dimulai dari munculnya berbagai kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, berbagai kesultanan Islam, lalu Portugis masuk, Belanda masuk, Inggris datang dan membuat periode Raja Putih, Perang Dunia Kedua, Jepang masuk, Inggris masuk lagi, dan kemudian merdeka di tahun 1957. Kemudian terjadi restrukturisasi ekonomi dan perkembangan industri yang pesat,
dan pemilihan umum 2018 untuk memilih Perdana Menteri yang baru yang akhirnya dimenangkan oleh Mahathir Mohamad. Iya. Lalu negara yang menjadi teman baik mereka adalah Indonesia dan Singapura. Setidaknya menurut sebagian besar orang Malaysia sendiri. Iya dong, menurut kita Singapura juga. mungkin telah meninggalkan Uni Malaysia, tapi mereka masih mempertahankan hubungan erat sebagai negara yang berdaulat. Mereka cukup kooperatif dalam bisnis dan bahkan secara kultural. Sementara Indonesia sudah seperti saudara sendiri karena mereka adalah negara serumpun dengan Indonesia. Perbedaan terbesar adalah sebagian besar orang Indonesia memiliki latar belakang orang Jawa, sedangkan orang Malaysia hanyalah orang Melayu dan kebanyakan orang Sumatera. Nah itu tadi ya teman-teman ya, info bagaimana kondisi Malaysia dan letak geografisnya tentu saja. Malaysia ini merupakan negara yang unik ya, dengan sentuhan alam yang luar biasa. Negara ini terletak di Asia Tenggara yang wilayahnya terbagi ke dalam dua bagian, antara lain di Semenanjung Malaysia, di mana 40% wilayah negaranya berada di sini. Selain itu terdapat juga titik paling selatan dari daratan benua Asia, yaitu Tanjung Piai yang terletak di Johor. Wilayah lainnya adalah wilayah Malaysia Timur atau Borneo yang menguasai sekitar 60% wilayah negara yang ada di Pulau Kalimantan, menjadikan Kalimantan sebagai salah satu dari 2 pulau di dunia yang dimiliki oleh 3 negara. Nah itu yang akan aku bahas di video aku selanjutnya juga. Jadi kurang lebihnya yang tadinya kita nggak tahu tentang Malaysia, letak geografisnya, setelah kita melihat video ini, isi dari video ini juga kita jadi paham ya teman-teman ya. Ini kurang lebihnya seperti itu. Dan itu tadi ya teman-teman ya, tentang keberagaman budaya. Tentu saja oleh sebab itu Malaysia dan Indonesia disebut dengan serumpun. Ini pihak UNESCO juga udah pernah nge-share hal-hal yang seperti ini. Jadi nggak adalah sekarang itu hal-hal yang dibuat istilahnya Malaysia ngeklaim apa yang ada di Indonesia segala macam, itu sudah dijelaskan. Nanti juga akan aku bahas di videoku selanjutnya. Jadi istilahnya sekarang ini Indonesia dan Malaysia, apalagi kita netizen nih ya, yang sering melihat berita, membaca berita, mendengarkan berita-berita yang ada, baiknya kita men-share hal-hal yang baik. Tentu saja jika ada berita-berita yang menurut kita memicu perselisihan, hal-hal yang seperti itu tuh yang harus dikurangin ya. Jadi sebaiknya kita sebagai netizen baik dari Indonesia dan Malaysia pun sama-sama berpikiran terbuka, sama-sama berpikiran adem juga untuk itu tadi meredam hal-hal yang seperti itu. Dan semoga kedepannya juga persaudaraan antara Indonesia dan Malaysia semakin baik tentunya. Oke teman-teman, demikian ya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye bye, see you next time, bye.